Annyeong Yorobun, yuk gaskan review Brewing Love episode 2. Yongju tanyakan ada apa dengan suasana hatinya. Minju meminta untuk lupakan saja dan meminta maaf. Ia lalu kesal dengan dirinya sendiri. Adik Minju berhasil mendapatkan bonekanya sebagai hadiah ulang tahun dan berterima kasih pada Yongju. Yongju juga mengucapkan selamat ulang tahun lalu pergi. Minju dari jauh memperhatikannya. Adik Minju yakin saat menembak, Yongju menyebutkan nama Cho Minju, lalu menanyakan kenapa tiba-tiba Minju dekati Yongju. Kemudian Minju menjawab tidak tahu. Yongju pulang dan melihat neneknya tertidur. Neneknya bertanya apa ada masalah. Yongju ceritakan cabangnya bangkrut dan kemudian menenangkan neneknya. Pak Kim dan tim yang lain khawatir karena desas-desus cabang mereka bangkrut. Yongju bergegas menemui atasannya. Seorang pria dari kantor pusat minta Yongju bergabung dengan tim pemasaran di Seoul. Yongju dengan tegas menolak. Ternyata ada cara untuk menyelamatkan cabangnya, yaitu Yongju harus ke kantor pemasaran di Seoul dan di luar ruangan tim mencoba mencuri dengar percakapan mereka. Bos cabang Busan temui Yongju dan tanyakan apakah ia akan pergi. Kemudian Yongju pamit pada semua timnya. Tiba di Seoul, Kang Bom asisten Yongju sudah berada di kantor Seoul juga. Bos Seoul beritahu Yongju kondisinya kalau Minju menolak kerjasama dengan perusahaan mereka dan Yongju mendapat tugas untuk membujuknya. Yongju mau langsung memikirkan strategi, ia juga memutuskan bertemu Minju hari itu juga. Minju yang ingin ketenangan terus mendengar suara kepala desa yang memanggilnya ke balai kota. Di tempat lain, Aram dan asistennya masih berusaha menemui Minju kembali dan Aram ingin bertahan sebagai manajer perencanaan di perusahaan besar untuk mempertahankan nilai tinggi demi menikahi pria yang selevel dengannya. Chanwi baru memberitahu Minju kalau proposal dari perusahaan yang menawarkan kerjasama ada di rak. Minju titip pesan jika mereka datang lagi, mereka bisa ditolak. Namun saat mau keluar rumah, Minju bertemu langsung dengan Aram. Mereka membicarakan soal kerjasama yang ditawarkan, namun sayang sekali penawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Minju karena ia hanya mau membuat bir dalam batasan pabriknya saja. Kemudian ia membaca raut wajah dari Aram, meski tersenyum tapi sebenarnya ia tersinggung. Minju minta maaf jika sudah menyinggung Aram. Aram bilang ia tak tersinggung. Minju tetap tegas namun sopan menolak tawarannya. Saat Minju pergi, Aram heran apakah wajahnya memang terlihat jelas tersinggung. Asistennya bilang ia malah terus tersenyum dari tadi. Sampai di balai kota, Minju melihat mobil perusahaan Jisang. Ia kaget bertemu Yongju lagi. Kepala desa memberitahu kalau Yongju dan asistennya minta tolong padanya agar bisa bertemu Minju. Minju mengatakan ia sudah menolak tawaran kolega dari si Yongju ini. Namun Yongju juga bersikeras meski dari perusahaan yang sama, tapi proposal mereka jelas berbeda. Lagi-lagi Minju melihat ada yang salah dengan Yongju yang sebenarnya punya perasaan sedih. Yongju memperkenalkan diri, ia sampai mengejar Minju yang keluar ruangan tanpa memakai sendal sambil memberitahu Minju soal idenya. Minju tanpa sadar memakaikan sandal ke Yongju. Ia masih yakin Yongju sedang tidak baik-baik saja, tapi Yongju tetap tawarkan proposalnya dan Minju pergi begitu saja. Kemudian Yongju kaget kapan dia memakai sendal. Sementara Minju kesal pada dirinya sendiri karena bingung kenapa harus memakaikan sendal segala ke si Yongju. Karena memikirkan itu dia hampir menabrak anjing. Tak lama Yongju yang menyusul dari belakang menanyakan keadaannya. Ia makin salah tingkah dan akhirnya minta supaya Yongju menjauh dan ia menangkis Yongju. Yongju masih tidak putus asa, dia harus memikirkan strategi baru. Chanwi dan karyawan lain ajak Minju makan siang, namun Minju hanya menyendiri. Ia kemudian bermeditasi dan di luar semua kaget karena ada asap dari dalam ruangan. Semua panik karena berpikir itu benar kebakaran. Tanpa pikir panjang, Yongju kemudian berusaha mau menyelamatkan Minju. Ia melihat Minju di jendela dan menanyakan keadaannya. Kemudian ia sadar bahwa asap tersebut disebabkan oleh lilin aromaterapi. Minju menyuruh Yongju turun dan Yongju bilang ia menangkis tangkisan Minju. Semua karyawan kagum dengan aksi Yongju. Sementara Minju makin khawatir karena merasa bertemu wanita yang salah.
Saat Minju mau mengejar Yongju tapi dihalangi oleh Chanwi. Ia yakin kalau ada sesuatu yang dipikirkan oleh Yongju. Minju dengan tegas minta semuanya untuk tidak pernah membiarkan Yongju masuk lain kali. Sementara Yongju ini masih bertekad dengan mau mengubah strategi dalam mendekati Minju. Aram ada di swalayan dan melihat Yongju dan Kambom masuk ke swalayan tersebut. Kemudian asisten Aram, Hojung, mengenal Yongju sebagai manajer baru tim pemasaran dan memberitahunya kalau ia adalah legend di Busan. Aram langsung menyapa Yongju dan memperkenalkan dirinya. Ia membahas Minju yang tak mau tanda tangan bekerja sama dengan perusahaannya. Yongju masih mau berusaha tapi Aram yakinkan kalau mereka sudah ditolak. Yongju tanyakan apakah tim perencanaan menyerah. Aram bilang mereka hanya ingin bertindak rasional. Dengan yakin Yongju bilang akan mengamankan Yoon Minju. Sesampainya di Seoul, di kantor karyawan bisik-bisik membahas kemampuan Yongju ini. Yongju datang kembali ke desa Minju tapi dihadang kepala desa. Ia kemudian diusir. Namun Yongju menunjukkan yang ia bawa dari Seoul berupa makanan dan produk-produk kesehatan. Kepala desa akhirnya luluh juga. Kemudian Yongju dihadang kembali oleh Kosuk dan Simyong, si Ja bersaudara. Yongju mencari akal menaklukkan dua Ja bersaudara ini. Ia menggunakan trik yang suka ia gunakan untuk neneknya. Ia pura-pura sakit perut karena kelaparan belum makan. Kedua bersaudara ini kemudian kasihan pada Yongju, kemudian mengajaknya makan. Yongju menceritakan ia hanya dibesarkan oleh neneknya. Kemudian Ja bersaudara merasa kasihan pada Yongju dengan ceritanya. Minju sudah tahu kalau pertahanan Ja bersaudara sudah runtuh. Kemudian ia mengecek keluar. Namun ia melihat seseorang berdiri di ketinggian sedang memetik daun. Saat mendekat, Minju kaget karena wanita di ketinggian tersebut bukan salah satu dari Ja bersaudara. Tak lama Yongju turun dan sambil nyengir mengatakan itu aku. Wah, gimana guys, ceritanya ringan tapi seru. Kita lanjut di next episode ya, dan terima kasih jika kalian bersedia subscribe channel ini. See you!